Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Hafiz Sidki dari Program Studi Teknik Logistik Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2102349. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Teknologi Terhadap Sumber Daya Manusia. Yang pertama adalah abstrak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh daripada teknologi terhadap sumber daya manusia yang dilakukan dengan metode studi pustaka. Teknologi yang ada di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat merasakan kemajuan teknologi yang ada. Teknologi yang ada diharapkan dapat membantu secara signifikan terhadap kehidupan manusia. Dari hal tersebut timbul sebuah pertanyaan baru, bagaimana pengaruh teknologi tersebut terhadap manusia? Teknologi yang ada secara umum mampu membantu manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan teknologi juga mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia secara positif dan signifikan. Tetapi di sisi lain, teknologi yang ada justru menggeser tempat dari pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini menjadi masalah dalam bidang kemanusiaan dan ekonomi karena seorang kehilangan pekerjaan dan bertambahnya angka pengangguran. Tetapi di sisi lain, hal tersebut bersifat positif karena teknologi yang menggantikan manusia justru lebih efektif dan lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian pendahuluan. Pada kehidupan modern, manusia hidup berdampingan dengan teknologi, terutama pada saat era globalisasi dimulai. Teknologi saat ini mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu ekonomi, sosial, kebudayaan. Teknologi yang ada dibuat agar manusia dapat dipermudah dalam melakukan pekerjaannya. Seiring dengan berkembangnya zaman dan terjadinya globalisasi, teknologi dapat masuk dan berkembang dengan sangat mudah. Teknologi yang semakin maju juga dapat memberikan dampak terhadap dunia kerja dan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Sumber daya manusia dapat mengalami perubahan karena teknologi yang berkembang mengakibatkan beberapa pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia digantikan oleh teknologi, seperti mesin dan komputer. Jika dilihat dari hal tersebut, maka timbullah sebuah pertanyaan, akankah teknologi sepenuhnya menggantikan manusia, dan apa saja teknologi yang digunakan, dan apakah kualitas dari sumber daya manusia akan naik atau cenderung menurun akibat dari teknologi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam artikel ini akan dibahas seberapa besar dan apa saja pengaruh daripada perkembangan teknologi terhadap sumber daya manusia. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah literatur review atau studi literatur. Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian ada pembahasan. Pada artikel ini dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Pembahasan yang pertama adalah perkembangan teknologi di Indonesia. Pada pembahasan pertama dibahas bagaimana teknologi yang dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Teknologi yang awalnya hanya bisa dinikmati oleh golongan atas saja, kini teknologi dapat dinikmati oleh hampir semua kalangan. Salah satu teknologi yang bisa digunakan oleh semua orang pada saat ini adalah internet. Berdasarkan data dari Databox ID yang dikutip dari We Are Social pada awal tahun 2022, tercatat pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta, atau sekitar 75% dari masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Pada pembahasan ini dibahas mengenai teknologi apa saja yang telah digunakan oleh manusia dalam memudahkan pekerjaannya. Teknologi tersebut antara lain adalah software pengolah kata dan angka, website, application development, AI, dan IoT. Pada artikel ini juga dibahas dan dijelaskan mengenai teknologi yang diterapkan pada bidang logistik, yaitu RFID atau Radio Frequency Identification dan GPS atau Global Positioning System. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah penggantian manusia oleh teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam berbagai bidang menimbulkan pergeseran penggantian pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia, kini dilakukan oleh mesin atau komputer. Berdasarkan data dari Databox ID yang dikutip dari World Economic Forum pada tahun 2016, terdapat 6 bidang yang mengalami kehilangan sumber daya manusia karena telah digantikan oleh kemajuan teknologi. Bidang tersebut antara lain adalah administrasi perkantoran, manufaktur, konstruksi dan tambang, seni, desain, hiburan, hukum, instalasi, dan manufaktur. Pembahasan terakhir adalah pengaruh teknologi terhadap kualitas sumber daya manusia. Pada pembahasan terakhir dibahas bagaimana pengaruh daripada teknologi terhadap kualitas sumber daya manusia. Untuk menjawab hal tersebut, penulis mengumpulkan beberapa artikel terkait dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari artikel pertama yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan, studi pada karyawan PT Telkom Pusat Divisi Regional 5 Surabaya, yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Muzaki, Heru Susilo, dan Saifur Rahman Yuniarto. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja karyawan atau kinerja sumber daya manusia.
Pada artikel kedua yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Administrasi Fakultas Ekonomi Unsur yang ditulis oleh Jaryono dan Retno Widuri. Dari pengujian yang dilakukan dan didapatkan hasil bahwa teknologi informasi dengan basis sumber daya berpengaruh positif terhadap kinerja teknologi informasi. Keberadaan positif teknologi informasi tersebut mampu memberikan kinerja positif terhadap karyawan, sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Artikel ketiga yang berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Lajejet. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Kualitas tersebut akan bertambah searah dengan modal sosial dan modal intelektual yang terjadi di dalam masyarakat. Artikel keempat atau artikel terakhir yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang ditulis oleh Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, dan Astrid Maharani. Dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa teknologi informasi mempengaruhi kompetensi dari SDM terkait cara positif dan SDM kompeten berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kesimpulan. Dari keempat pembahasan tersebut, didapatkanlah sebuah kesimpulan. Yang pertama, teknologi dapat digunakan oleh semua orang. Yang kedua, teknologi dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, teknologi menimbulkan pergeseran sumber daya manusia. Yang keempat atau terakhir, teknologi dapat mempengaruhi secara positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam artikel ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.